Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Alasan De Gomez kalah dari Madura United. Hasil minor kembali didapatkan oleh Arema FC di pekan ke-27 Liga 1 2024 hingga 2025 pada Kamis, 24 April 2025. Menghadapi Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, Singoedan kalah dari Madura United dengan skor tipis 0-1. Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua yang dialami oleh Arema FC secara beruntun. Setelah di laga sebelumnya Arema FC juga kalah 3-2 atas Persita Tangerang di pekan 28. Pelatih Arema FC, De Gomez mengakui timnya cukup kesulitan dalam membongkar lini pertahanan Madura United. Meskipun menekan sejak menit awal, namun tidak ada gol yang mampu diciptakan sampai pertandingan berakhir. Sebenarnya kami sudah bermain cukup bagus tapi karena Madura United bermain bertahan, kami kesulitan untuk menembusnya, ucapnya sesuai pertandingan, Kamis. Pelatih berkebangsaan Portugal itu juga menyoroti soal sejumlah peluang yang dihasilkan oleh anak asuhnya. Dalberto dan kawan-kawan beberapa kali mendapat peluang emas di depan gawang Madura United. Namun peluang demi peluang tersebut belum mampu dimaksimalkan dengan baik. Kami telah banyak menciptakan peluang dalam pertandingan ini. Namun, semuanya tidak ada yang berbuah hasil, ujar De Gomez memberi alasan. Justru Madura United yang hanya mendapatkan satu peluang mampu menjadikannya gol, ungkapnya. Atas hasil ini Arema FC tetap bertengger di papan tengah klasemen dengan perolehan 42 poin. Sementara Madura United naik 2 peringkat dari posisi 15 ke 13 dengan total 30 poin. Dipermalukan gol tunggal. Pemain Madura United Iran Junior menjadi momok yang cukup menakutkan bagi lini belakang Arema FC. Gol tunggalnya membuat musuh kalah di kandang sendiri. Skor akhir 0-1 ini membuat catatan buruk bagi Arema FC yang harus menelan kekalahan beruntun pasca jeda kompetisi. Gol Iran Junior terjadi ketika laga babak kedua baru berjalan 2 menit. Melakukan soloran dari lini tengah, pemain bernomor punggung 10 itu sukses menendang bola yang tidak mampu ditepis oleh kiper Arema FC, Lucas Frigeri. Jalannya pertandingan Arema FC versus Madura United yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali itu sebenarnya cukup menarik sejak awal. Singoedan yang bertindak sebagai tuan rumah bermain ofensive. Hampir di 45 menit babak pertama, serangan demi serangan terus dilakukan oleh anak asuh De Gomez, namun belum ada gol yang mampu diciptakan ke gawang Madura United. Begitu sebaliknya, Madura United yang tampil di bawah tekanan hanya mampu mengandalkan serangan balik dalam pertandingan ini. Iran Junior dan kawan-kawan masih kesulitan dalam membangun serangan. Build up yang mereka lakukan selalu terhenti ketika memasuki lini pertahanan Arema FC. Skor 0-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Baru di babak kedua, serangan cepat Madura United di awal laga sukses mengubah papan skor menjadi 0-1. Tertinggal 1 gol membuat Arema FC meningkatkan intensitas serangan. Namun usaha yang dilakukan Dalberto dan Charles Lokolingau di depan gawang masih belum membuahkan hasil. Beberapa kali peluang mereka belum mampu membongkar pertahanan rapat Madura United. Sampai wasit meniup peluit akhir pertandingan, skor 0-1 berakhir untuk kemenangan Madura United. 3 pemain Persebaya terancam parkir lawan Arema FC. Ada 3 pemain Persebaya yang terancam parkir atau tidak bisa main melawan Arema FC. Jika para pemain itu absen tentu bakal jadi keuntungan tersendiri bagi Arema FC sebagai tuan rumah pada pekan ke-30 Liga 1 2024 hingga 2025. Arema FC versus Persebaya akan bertarung Senin, 28 April 2025, pukul 15.30 WIB tanpa penonton di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Dalam laga bertajuk Derby Jatim yang syarat gengsi itu, pelatih Persebaya, Paul Munster mengungkap kondisi timnya yang terancam absen. 3 pemain Persebaya yang kemungkinan parkir adalah Dejan Tumbas, Tony Firmansyah dan Slavko Damjanovic. Berikut kabar masing-masing pemain. Slavko Damjanovic. Slavko Damjanovic mesti menjalani skorsing setelah terkena kartu merah pada laga terakhir menghadapi Madura United, 20 April 2025. Bek tengah Persebaya terbukti VAR mencekik leher pemain Madura United sebelum berebut bola sepak pojok, menit akhir babak pertama. Walhasil Slavko mesti menjalani 1 kali skorsing pertandingan ke depan. Dejan Tumbas. Untuk Dejan Tumbas mengalami cedera saat melawan Madura United. Dejan Tumbas yang bermain waktu penuh, 90 menit, mengalami gangguan di kepala setelah berbenturan dengan pemain lawan. Untungnya,
Manajemen Persebaya gerak cepat untuk menangani kendala Dejan tumbas. Dari update hari Rabu, 23 April 2025, Dejan dilaporkan mulai membaik setelah sempat dirawat di rumah sakit. Namun pelatih Persebaya Paul Monster masih perlu melihat kondisi aktual Dejan menjelang pertandingan. Dejan sudah membaik, ujar Monster melansir laman Liga Indonesia Baru, LIB, Rabu. Tadi pagi memang sempat dirawat di rumah sakit, sambung Monster. Tetapi saya sudah berbicara dan bertemu dengannya, imbuhnya. Dejan merupakan amunisi yang didatangkan Persebaya pada jendela transfer paruh musim. Bersama tim Kota Pahlawan, pemain 25 tahun itu berhasil menyumbang 3 assist dalam 11 penampilan. Tony Firmansyah. Kabar cedera juga diterima oleh Tony Firmansyah. Tony sendiri digantikan pada awal babak ketiga, 46, saat melawan Madura United karena cedera pada area bahu. Kini kondisi cedera pemain gelandang jebolan timnas U20 Indonesia itu masih perlu diobservasi lebih lanjut. Namun Paul Monster tetap optimis Tony Firmansyah dapat kembali ketika laga derby Jatim. Tony saat ini masih di rumah sakit, kata Monster. Jadi kami masih menunggu informasi lebih lanjut, jelas Monster. Tiap hari kondisinya membaik, maka perlahan-lahan kami mulai bersiap menghadapi Arema, harapnya. Skor akhir Arema FC versus Madura United adalah 0-1, gol Iran buat kekalahan beruntun Singoedan. Hasil skor akhir Arema FC versus Madura United adalah 0-1 dalam pertandingan tunda pekan 27 Liga 1 2024-2025 pada Kamis, 24 April 2025, malam. Pemain Madura United Iran Junior menjadi momok yang cukup menakutkan bagi lini belakang Arema FC. Gol tunggalnya membuat Arema FC kalah di laga kandang. Hasil skor akhir 0-1 ini membuat catatan buruk Arema FC yang harus menelan kekalahan beruntun pasca jeda kompetisi. Gol Iran Junior terjadi ketika laga babak kedua baru berjalan 2 menit. Melakukan soloran dari lini tengah, pemain bernomor punggung 10 itu sukses menendang bola yang tidak mampu ditepis oleh kiper Arema FC Lucas Frigeri. Jalannya pertandingan Arema FC versus Madura United yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali itu sebenarnya berjalan cukup menarik sejak awal laga. Singoedan yang bertindak sebagai tuan rumah bermain cukup ofensif dalam pertandingan ini. Hampir di 45 menit babak pertama, serangan demi serangan terus dilakukan oleh anak asuh Ze Gomez ini. Namun, belum ada gol yang mampu diciptakan ke gawang Madura United. Begitu sebaliknya, Madura United yang tampil di bawah tekanan hanya mampu mengandalkan serangan balik dalam pertandingan ini. Iran Junior dan kawan-kawan masih kesulitan dalam membangun serangan. Build up yang mereka lakukan selalu terhenti ketika memasuki lini pertahanan Arema FC. Skor 0-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Baru di babak kedua, serangan cepat Madura United di awal lagu sukses mengubah papan skor menjadi 0-1. Tertinggal 1 gol membuat Arema FC meningkatkan intensitas serangan. Namun usaha yang dilakukan Dalberto dan Charles Lokolingau di depan gawang masih belum membuahkan hasil. Beberapa kali peluang mereka belum mampu membongkar pertahanan rapat Madura United. Sampai wasit meniup peluit akhir pertandingan, skor 0-1 berakhir untuk kemenangan Madura United. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.